Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofi Fahmiani. Di video kali ini saya akan berbagi tips gimana cara dampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk para moms, dad, dan seluruh calon orang tua, nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini, oke? Nah, masa pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada kegiatan kita sehari-hari ya kan, yang tadinya bebas kemana aja, bebas ngapain aja, sekarang mulai dibatasi. Ini pun juga berdampak pada bidang ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, terutama di bidang pendidikan. Kenapa? Karena peserta didik diharuskan atau diwajibkan untuk belajar di rumah secara daring atau online. Ya, walaupun untuk saat ini sekolah-sekolah telah menerapkan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung. Dan ini pun juga mempunyai syarat-syarat sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, adapun sekolah-sekolah yang tetap menerapkan pembelajaran secara daring, pasti orang tua juga bingung ya. Ini anak-anak mungkin bosen di rumah aja, belajar di rumah. Nah, saya punya tipsnya nih, gimana cara dampingi anak belajar di rumah supaya mereka gembira belajar di rumah, nggak bosan. Oke, langsung aja saya akan berbagi tips gimana caranya dampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Nah, tips yang pertama adalah kenali gaya belajar anak. Kan anak nih punya keunikan masing-masing ya kan, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Nah, sebagai orang tua harus tahu nih dan memahami bagaimana tipe atau gaya belajar anak. Gaya belajar anak nih ada 3, apa aja? Yang pertama, visual. Anak dengan gaya belajar visual akan lebih suka dan lebih memahami dengan cara melihat. Jadi segala hal yang menarik secara visual akan lebih fokus dan lebih memahami. Selanjutnya, gimana sih kiat-kiat orang tua dalam menghadapi gaya belajar anak secara visual? Yang pertama, gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Yang kedua, gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan berwarna. Yang ketiga, gunakan peta pikiran atau mind mapping. Yang keempat, materi belajar yang disajikan dalam bentuk komik cerita. Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yang mana anak dengan gaya belajar auditori, dia ini lebih suka mendengar dan berminat dalam musik. Oleh karena itu, perlu adanya kiat orang tua dalam menghadapi anak dengan gaya belajar secara auditori. Yang pertama, gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Yang kedua, belajar dengan teknik bercerita. Yang ketiga, gunakan alat perekam untuk membantu anak mempelajari suatu informasi. Oke, yang ketiga ada kinestetik. Jadi anak dengan gaya belajar kinestetik, dia akan lebih menerima informasi dengan aktivitas. Jadi dia lebih suka gerak. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua dengan gaya belajar anak kinestetik ialah yang pertama, gunakan alat peraga. Yang kedua, aplikasi pengetahuan dengan cara praktik langsung. Anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru lebih mudah untuk diingat. Tips yang kedua adalah membuat jadwal. Jadwal apa nih? Jadwal pelajaran? Bukan. Jadi, para moms, dad, dan para orang tua harus mempunyai jadwal untuk si anak. Jadwal sarapan, jadwal istirahat, belajar, dan bermain. Oke, tips yang ketiga adalah belajar dengan metode STEM. STEM ini adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Jadi, dalam mendidik seharusnya orang tua bisa mendorong anak untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan mencari cara baru dalam memecahkan masalah. Seperti STEM yang mengasah keterampilan berkomunikasi dan daya pikir kritis anak. Orang tua bisa mengenalkan pembelajaran berbasis STEM dengan aktivitas sehari-hari, misalnya menyeduh susu atau memasak sayur sup. Anak bisa dikenalkan dengan konsep panas dan dingin. Tips yang keempat adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi supaya anak nggak bosan belajar di rumah, kita sebagai orang tua harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Misalkan berkebun, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya.
tips yang kelima adalah memberikan punishment dan juga reward kepada si anak. Jadi misalkan si anak mendapatkan prestasi, maka kita sebagai orang tua harus memberikan reward. Ini bukan harus ya, jadi hanya sebagai hadiah atau sebagai penghargaan kepada si anak supaya ia lebih semangat dan juga termotivasi. Dan begitu pula dengan punishment, apabila seorang anak melanggar aturan, maka perlu adanya hukuman yang tetap mengedukasi dan bukan dengan kekerasan ya Mams. Oke, mungkin itu aja ya Mams, tips dampingi anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.